Nah, setelah bak menegangkan di chapter 16-nya ya, kini kita memasuki momen yang lebih intens nih di chapter 17. Dua manusia pohon dewa, Matsuri dan juga Ryu Egojubi. Mereka telah tiba di Sunagakure ya, membawa misi misterius yang tampaknya berkaitan dengan rencana besar Jubi itu sendiri. Mereka bukan hanya ancaman dengan kekuatan luar biasa ya sob, tetapi juga memiliki ego yang sama berbahayanya pula. Penuh kepercayaan diri dan rasa superioritas yang mematikan tuh. Dengan Shinobi Konoha dan Sunagakure mulai bergerak sekarang ini, akankah rencana Matsuri dan Ryu menemui hambatan atau justru memicu konflik yang jauh lebih besar lagi tuh? Dari sini muncul pertanyaan baru, apakah para shinobi itu mampu menghentikan manusia pohon dewa yang punya kemampuan untuk pulih dari luka-luka fatal, atau ini hanyalah permulaan dari kekacauan yang lebih besar lagi nih? Semua jawaban itu akan mulai terungkap ya di preview chapter 17-nya ini. Yuk kita masuk ke intronya dulu nakama. Halo teman-teman, selamat datang lagi nih di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan memberikan analisis pembahasan ya, teori terbaru dan review dari Boruto to Blue Vortex, era Shinobi, era Shinju maupun Otsutsuki dari data manga resminya. Nah, jika kalian suka silahkan aktifkan notifikasi loncengnya ini ya. Jadi let's go, kita mulai. Jadi nakama, kita sama-sama udah tahu ya bahwa dua Egojubi Matsuri dan juga Ryu kemarin sempat muncul. Seperti yang kita lihat, Egojubi yang dingin dan penuh perhitungan beradu dengan sifat Ryu yang jauh lebih agresif dan juga liar kan. Itu memang menciptakan dinamika menarik yang akan mempengaruhi setiap langkah mereka di Sunagakure sendiri. Apa sebenarnya tujuan mereka itu? Kenapa mereka itu menargetkan orang-orang tertentu seperti Konohamaru dan juga Gaara? Lebih penting lagi, apa peran Jubi dalam strategi besar ini? Di sini di tengah kebingungan itu ya, para shinobi Konoha dipimpin Sarada, Mitsuki serta Konohamaru itu bersiap menghadapi musuh dengan kemampuan yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Tapi tunggu dulu nih, pertarungan awal mereka itu bukan sekedar adu kekuatan ya. Ada rahasia besar yang mulai terkuak sepertinya di sana. Petunjuk tentang hubungan para Shinju dengan cakra para pemimpin desa tersebut. Apakah Sunagakure menyimpan sesuatu yang jauh lebih penting dari yang terlihat, dan bagaimana jika Matsuri dan Ryu itu memiliki tujuan yang bahkan lebih besar dari sekedar serangan pasir hitam miliknya tersebut? Nah, dari sini kita akan masuk ke bagian previewnya nih. Kalau udah masuk ke bagian ini, kalian pasti udah tahu dong, kita bakal nebak-nebak lagi kira-kira apa yang bakalan terjadi di chapter 17-nya kan. Nah, siapa tahu ada kejutan seru di sana, atau mungkin justru ada hal-hal tak terduga yang bakalan bikin kita semua tercengang nih. Karena chapter ke depan itu memang akan dirasa sangat menarik itu di penghubung cerita di chapter 16-nya kemarin. Nah, ngomong-ngomong, buat kalian yang ikuti manga Boruto to Blue Vortex, kita udah masuk ke volume 5 loh teman-teman. Itu artinya ceritanya udah mulai masuk ke tengah-tengah. Kalau menurut perkiraan kita sendiri sih, manga ini bakalan selesai di volume 10. Kenapa bisa bilang seperti itu? Ya karena kala itu Mikio Ikimoto sendiri tuh pernah bilang manga Boruto to Blue Vortex bakal punya total 30 volume. Jadi kalau dihitung lagi itu udah setengah perjalanan ceritanya kan. Ya itu lumayan juga sih, perjalanan kita masih cukup panjang, tapi nggak terlalu lama juga buat sampai ke akhir sendiri. Ini kita nggak tahu ya apakah ada penambahan cerita ke depan nanti ketika antusias dalam cerita Boruto tuh semakin tinggi lagi ke depannya. Nah, sebelum itu kita ingatkan ada momen penting yang menarik dalam chapter 16-nya kemarin ini ya. Seperti salah satunya itu adalah peran Egojubi ke depannya nanti. Si Kamaru yang akhirnya menuruti perkataan Kashin Koji loh. Lu bayangin cuy, dia bisa-bisanya akhirnya setuju dengan rencana Kashin Koji itu untuk menurunkan hanya 3 orang penting ke dalam skuadnya itu guna menyelamatkan Gaara, Konohamaru, Sarada dan Boruto kan. Di tengah misi-misi tersebut, Konoha sendiri itu sebenarnya dihadapkan pada masalah lain ya, karena Himawari sendiri itu juga diharuskan dijaga lebih ketat lagi, khawatir jika Jura itu bangkit. Di chapter kemarin kita sudah melihat bahwa chapternya itu covernya itu adalah Eida yang juga penggambarannya itu sangatlah menarik. Nah, mungkin gak sih jika di chapter ke depan nanti itu orang yang berhubungan dengan Eida menjadi cover story-nya? Nah, sekarang kita masuk ke prediksi buat chapter 17-nya. Ini yang paling ditunggu-tunggu kan. Kalau kalian baca di akhir chapter itu ada petunjuk menarik. Dia bilang kalau para shinobi dari Konoha dan Sunagakure bakal melawan 2 manusia pohon yang punya kemampuan tak terduga kan. Dari sini kita rasa chapter 17 nanti bakalan fokus ke pertarungan awal ya. Tapi jangan langsung berharap pertarungan bakalan heboh banget nih.
Biasanya babak awal tuh lebih santai dan sambil diisi dialog yang ngejelasin tujuan musuh tuh seperti apa. Misalnya nih, mungkin kita bakal dapat jawaban soal kenapa Matsuri dan Ryu itu ngincar orang-orang tertentu. Contohnya kenapa Matsuri itu mengejar Konohamaru dan apa alasannya, atau kenapa Ryu itu mengincar Gaara. Apa alasan dibalik itu semuanya? Pasti ada sesuatu yang besar bakalan diungkapkan nanti kan? Karena para ego Jubi sendiri itu memang melakukan hal tersebut untuk mencari eksistensi lebih tinggi lagi, dan ego Jubi yang terus meluap-luap itu ya. Informasi ini juga sempat pernah dikatakan oleh Jura bahwa itulah tujuan penting bagi mereka. Nah, selain itu kita sendiri juga percaya kita bakal melihat perkembangan cerita Boruto dengan Kashin Koji itu, atau mungkin Kawaki dengan Amado. Chapter 16 2 adegan itu sengaja ditunda ya, mungkin karena fokusnya waktu itu lebih kepada Eida. Habis sekarang kayaknya giliran mereka yang bakalan tampil. Kalau nggak soal Demon, kita sih belum terlalu yakin ya dia bakal muncul di chapter 17, tapi bisa aja dia malah menjadi cover story-nya. Kenapa? Karena sebelumnya Eida kan masih memungkinkan Demon akan masuk pada inti cerita, meskipun ya belum kuat sekali ya informasi kejelasan soal Demon ini. Kalau ada tanda-tanda musuh mengincar Eida, mungkin Demon bakalan masih menjadi peranan dalam ceritanya. Itulah yang ditunggu. Nah, kalau ngomongin soal cover di chapter 17-nya, kita sih beberapa tebakan yang menarik dan kami rasa akan ada sesuatu yang muncul di sana. Mungkin Matsuri yang bakalan ditampilkan. Kenapa? Karena Ryu sudah tampil di cover sebelumnya. Jadi sekarang harusnya giliran Matsuri dong. Tapi kalau bukan Matsuri nih, mungkin Konohamaru ya. Karena kita sendiri yakin dia itu akan mengisi kalau nggak di chapter 17 ya 18-nya. Siapa tahu dia malah akan tampil lebih cepat kan? Nah, selain itu yang terakhir mungkin adalah Kawaki teman-teman. Bisa aja dia muncul terutama kalau ceritanya mulai fokus ke dia lagi. Oh ya, kalau ada plot twist lagi nih, mungkin muncul malah karakter lain seperti Yudo, Daimon, atau bahkan Amado itu kan. Kalian sendiri mungkin berpendapat berbeda, tapi nggak apa-apa. Memang kedepannya bakalan menarik lagi dan masih banyak teka-teki untuk cover story-nya. Nah, di sini ngomongin soal pertarungan, ada banyak hal yang bikin kita penasaran. Gimana caranya para shinobi bisa mengalahi manusia pohon dewa sendiri? Soalnya mereka ini kan punya kemampuan buat sembuh bahkan dari luka-luka fatal kan. Kita rasa tantangan terbesar mereka itu adalah mencegah musuh kabur ke dimensi lain buat pulih sendiri tuh. Kalau nggak ada Kawaki, siapa yang bisa menghentikan mereka kan? Nah, mungkin itu akan menjadi momen menarik tersendiri, karena di sana kita malah yakin yang terkuat itu adalah Mitsuki teman-teman. Karena dia itu memang jadi sebuah paradoks menarik ya. Dia yang mungkin akan menjadi momen menarik dan lawan terkuat dari Ryu Ego Jubi kan. Konohamaru sendiri masih membuktikan apakah dia itu sudah sekuat sekarang ini di era fase 2 Blue Vortex, atau tetap menjadi beban dari murid-muridnya tuh. Terakhir dari sini informasi soal bocoran itu, katanya sih bocoran rekamnya chapter 17 itu bakalan keluar tanggal 17 Desember ya. Sementara itu untuk sneak peek sendiri tuh panelnya bakal dirilis lebih cepat lagi. Ya mungkin sekitar tanggal 13 atau bahkan 14-nya ya. Jadi itu memang sebuah hal yang menarik untuk kedepannya sih. Jadi kesimpulannya di chapter 17 itu nanti memang menjadi titik balik yang sangat penting dalam cerita time skip to Blue Vortex nih. Pertarungan antara Shinobi Konoha dan juga Sonagakure melawan Matsuri dan Ryu Ego Jubi membuka tabir dari berbagai misteri yang telah dibangun sejak awal. Matsuri dan Ryu bukan hanya ancaman fisik dan kekuatan luar biasa, tetapi juga representasi dari ambisi dan ego yang lebih besar lagi. Itu terhubung dengan kekuatan gelap Jubi yang tampaknya ingin mengubah tatanan dunia sendiri kan. Namun inti dari chapter ini lebih dari sekedar pertempuran nakama. Ini adalah tentang mengungkapkan motivasi tersembunyi di balik tindakan mereka itu kan, tentang bagaimana hubungan tak terduga antara Shinju dan juga pemilik cakranya itu, dan bagaimana para shinobi Konoha seperti Sarada dan Mitsuki dan Konohamaru akan menghadapi tantangan yang ada di depannya. Saya pikir melawan mereka tak akan mudah tuh. Matsuri dan Ryu dengan ego mereka yang tak terhentikan itu akan membawa cerita ini ke level yang lebih kompleks lagi sih. Pada akhirnya teman-teman, chapter 17 memperlihatkan bahwa setiap tindakan baik oleh Matsuri dan Ryu itu maupun oleh Shinobi Konoha ya akan punya dampak jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Salah satu pertanyaan besar tetap menggantung tuh, apakah mereka bisa menghentikan ancaman yang lebih besar yang mungkin datang setelah ini? Ya, chapter ke depan akan menjawab itu semuanya. Nah, di sini kita akan mulai memfokuskan lagi ya, apakah pertempuran menghadapi Ego Jubi itu nanti akan seseru ketika Boruto berada di desa Konoha sendiri. Nah, kita malah excited bukan kepada Konohamaru sih, jujur saja. Kita malah lebih penasaran bagaimana pertempuran Mitsuki itu dan dia menggunakan Sage modenya. Bisa aja kan hal itu terjadi lagi? Ya, kita tahu sendirilah bagaimana Mitsuki itu sangat fokus kepada sebuah misi jika ia menjalankan rencana ke depannya. Sepakat nakama tentang semua
seperti itu. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai sedikit preview dari chapter kedepannya, itu chapter 17 Boruto 2 Blue Vortex-nya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora itu tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga 2 Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.